Oke, sudah semua? Saya cek dulu nih. Amanda Aulia belum nih. Terus Asia Tunisa Nispa. Udah banyak ini yang belum ini. Felicia, Audi, Syauki, Putri Haula Sahira. Oke, masih tunggu nih yang belum nih. Muhibban Al-Bukhari, Amanda Manopo, Amanda Auliani, saat terakhir Muhammad Nova. Oke, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bertemu dengan saya gitu ya, eh, di mata kuliah Statistika Matematika 2 gitu ya, Statmat 2. Eh, nah, jadi sebelum itu saya perkenalan dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama saya atau mungkin udah pernah ketemu gitu ya. Udah pernah lihat, tapi saya perkenalan dulu ya. Sebentar, saya share dulu nih. Nggak aktif pula. Sabar. Oke, ini ya saya screen dulu ya. Perkenalan singkat saja karena udah malam ini. Udah setengah jam saya telatnya. Nih ya, nama saya Muhammad Arif Alwansa ya. Sekilas tentang beda tentang saya gitu ya. Ini nama saya ya. Terus ini peraturan ya. Ini peraturan-peraturan di dalam kelas. Jadi kita maksudnya ada dua nih, antara online dan offline ya. Saya sebenarnya maunya offline. Kalau ada adik kalian kemarin sama kakak kalian yang angkatan 23 ya. Ya, 23 sama 25 itu biasanya kalau mata kuliah saya offline terus. Karena kenapa? Biar lebih enak gitu nih. Pokoknya terserah. Kalau jadwalnya online, terserah cari di ruang manapun ya, gedung manapun, lantai berapapun, pokoknya offline aja lah gitu. Nah, biar enak belajarnya gitu nih. Nah, ini eh, untuk peraturan kelas ya. Tapi kalau misalkan harus Zoom seperti hari ini ya, seperti kemarin itu pas masuk dulu kita ada demo kan ya. Nah, itu kan harus di Zoom kan tuh. Nggak bisa kita offline kan gitu kan ya. Nah, ini peraturannya. Yang pertama ya mute ya, mute suara. Kecuali kalau saya panggil. Atau kalau saya nanya, ya jawab. Ya. Saya apa namanya, misalkan panggil nih, misalkan Kurnia Fazri, misalkan nih, apa kabar? Saya jawab lah, Alhamdulillah baik, misal seperti itu ya. Terus kalau misalkan di saat saya menjelaskan, teman-teman mau bertanya, boleh langsung send. Atau misalkan kalau di kelas langsung bertanya, Pak, mau nanya, boleh di saat saya menjelaskan. Atau pas selesai saya menjelaskan juga boleh, gitu ya. Nggak harus saya menjelaskan selesai dulu baru kalian nanya. Nggak harus. Di tengah-tengah pertanyaan boleh aja, gitu nih, ya. Nih, kalau misalkan Zoom, ya ini on cam ya, kamera on cam kalau misalkan Zoom. Tapi kalau misalkan offline, nggak usah on cam, kan udah ketemu, ngapain pula kan? Tuh. Terus, nah ini aktif dengan sikap yang baik. Ya, belajar aktif. Biar ada apa namanya tambahan, ya, ada tambahan nilai. Walaupun saya tidak apa tahu nama, mungkin saya ingat muka gitu kan ya. Oh orang ini misalkan aktif nih gitu. Terus tugas, tugas kerjakan. Kalau saya kasih tugas kerjakan, biasanya terus saya ngasih tugas itu pengumpulannya seminggu. Jadi kalau misalkan hari ini hari Rabu, Rabu depan terakhir gitu. Ya, pengumpulannya biasanya secara online gitu kan ya. Gitu. Jadi entah ditulis tangan ya ataupun diketik nanti pengumpulan seperti itu. Ini apa namanya peraturan-peraturan yang dari saya. Nanti saya akan bahas tentang RPS juga gitu ya. Insya Allah malam nggak terlalu malam kok.
Ini kan StatMat berapa SKS, Mbak? Mana Mbak PJ? StatMat 2 atau 3? Tiga 3 ya? SKS, Pak. Oke, 3 SKS. Insya Allah nggak tahu lama kok. Paling 2 jam setengah selesai kita. Ya, nah santai lah. Saya juga baru sampai hari ini. Nanti saya kasih tahu gitu ya. Nih, apa namanya? Terus ini peraturan sekilas tentang saya ya. Nama saya Muhammad Arif Alansa, ya. Saya lahir di Lahat 18 Juli 2000. Ya, di Lahat itu di Sumatera Selatan, Sumsel ya. Nah, terus ini beberapa tentang penelitian saya, email saya dan apa namanya biodata saya gitu ya. Nih, di FMIPA, alhamdulillah nih, saya satu-satu dosen yang lahir tahun 2000 ya di FMIPA. Jadi paling muda, paling muda. Jadi kalau misalkan ada Bukhari manggil saya Dedek, Dedek Gemoy, ya nggak usah dikhawatirkan ya. Memang saya paling muda, jadi eh senior-senior manggil Dedek. Iya, Dedek, padahal paling besar, umur paling muda. Oke, ya, itu tentang saya ya. Nah, jadi ini kalau misalkan siapa tahu ada yang sama gitu kan ya. Nah, ini apa namanya riwayat saya sekolah gitu nih. Nah, nanti kalian juga perkenalan tapi belum malam ini. Nanti pas kita ketemu offline saja perkenalan. Karena kemarin ternyata ada yang satu alumni sama saya. Siapa tahu di angkatan di kelas kalian ada juga. Ada satu alumni ternyata. Ya, ada satu daerah, ada juga satu alumni. Adik kalian ya di angkatan 2025. Dah, itu ya. Ini riwayat organisasi ya selama kuliah gitu ya. Berapa organisasi. Udah, itu aja. Singkat aja udah. Nggak usah banyak-banyak ya. Dah, des. Nah, ini foto-foto masih masih kuliah. Ya, hobinya jalan-jalan, traveling gitu ya. Nah, untuk kalian juga nih, sama saya tekankan sama adik kalian nih, mumpung masih muda, banyakkan jalan-jalan gitu ya. Jadi apa namanya, muda berkelana, tua bercerita gitu nih. Nah, terus juga nih gondrong nih, kalau cowok-cowok saran saya, tapi nggak tahu kalau kita boleh tengah ya. Setidaknya gondrong lah sedikit lah. Apa namanya, pernah gondrong lah gitu, seperti ini nih. Iya, nah, jadi gitu dah. Jadi kalau dulu kami dijuluki namanya Gotalas. Gondrong Statistika 18. Saya pelajar statistik. S1, S2 statistik, tapi dosen sekarang penempatan di pendidikan matematik. Sama seperti Bokori. Background statistik, tapi dosen di pendidikan matematik. Ya, mungkin itu ya dapat saya apa namanya tuh apa namanya kenalkan itu ya. Ini masih ada sebenarnya hanya organisasi apa sama kuliah gitu ya. Jadi nggak usah lah, banyak kan nanti. Oke, langsung ya. Ini ada RPS yang akan kita bahas pada malam ini ya. Jadi ini RPS-nya sebenarnya sudah ada di CRPS, tapi saya mau buka CRPS lemot tadi. Ya udahlah, ini pakai yang lama dulu, tapi isinya nggak jauh dari sini ya isinya dari RPS-nya gitu. Ini masih punya apa namanya itu yang lama, tapi yang baru kan di aku di CRPS tuh, tapi nggak tahu itu sekarang ya, nggak terlalu jauh kok. Nah, ada CPR, ada CPMK-nya, langsung saja ke materi. Lihat nih nilai nih, lihat nih nilai nih. Yang paling besar adalah di cash project 40. Nih, aktif partisipasi 10. Ini kalau kan aktif udah dapat 10 poin tuh. Ya. UTS sama UAS 25 tuh di sini nih. Terus nanti ada cash based project ya. Apa namanya? Ada tugas project dan cash juga nanti itu. Jadi kasusnya itu besar-besaran project. Ada 40% tuh. Ya, bagus-bagus lah. Nanti biar bagus nilai statement. Ya. Ini buku yang kita gunakan ya. Introduction to Probability and Mathematics Statistics ya, StatMat. Terus ini buku dari siapa nih? Bain ya. Terus satu lagi dari Hock gitu ya. Hock, Bain. Kalau di kita namanya Hock Bain, makanan. Tapi ini orang ya. Bain sama Hock ini apa namanya? Buku ya, buku acuan nih. Ya, nih pertemuan pertama ya di StatMat 2 ini kita akan membahas tentang materi pokoknya ini eh, pengertian statistik. Ya. Ingat, dari semester satu statistik ada dua, statistik inferensia dan statistik apa?
Apa? Ada yang tahu? Tadi ya? Ada yang tahu? Kalau kami waktu itu belajarnya statistika dasar sama statmat satu. Bukan. Statistik Apa? bagi dua. Oh, Statistika inferensia dan statistik deskripsi bukan? deskriptif. Ya. Statistik deskriptif dan statistik inferensia. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan outputnya adalah eh, mean, apa namanya, modus, varian, ya, standar deviasi. Itu kan mendeskripsikan, ya. Datanya berapa sih mean-nya, berapa sih modusnya, maksimum berapa itu deskripsi. Kalau inferensia itu hipotesis, ya. Misalkan pengujian hipotesis H0, H1 dan sebagainya. Kalau deskriptif yaitu mean median atau misalkan grafik, eh, apa namanya tuh, diagram batang, diagram garis, diagram apa namanya, lingkaran, ya, dan sebagainya. Ini apa sih chat kalian nih? Pak, saya izin oke dikarenakan sedang dalam perjalanan, tapi insya tetap mendengarkan menggunakan handset. Saya karena sedang di perjalanan pulang. Hei, saya di perjalanan tadi. Pulang cepat. Kamu kayak kalian. Ya, ya, kita nggak tahu kan ya, apa namanya. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah menentukan. Seperti tadi, tiba-tiba aja masih di jalan. Padahal prediksi saya sudah sampai ke jam 8, ternyata belum. Nih, jadi setelah itu kita membahas tentang sebaran, sebaran T student ya, F dan Chi kuadrat di sini ya. Mungkin kan udah beberapa banyak tentang sebaran ya. Ada juga sebaran normal ya, sebaran Cauchy, kalau bisa banyak sekali sebaran itu. Terus pengertian sebaran dan penarikan contoh, terus sifat-sifat sebaran, terus menjelaskan limit pusat. Terus ini sebaran lagi, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, prinsip dasar pendugaan parameter, ini tentang pendugaan nih. Terus menjalankan tahapan pendugaan parameter, terus metode momen. Metode momen. Nah, metode momen ini digunakan untuk mengestimasi parameter. Kalian sudah dapat itu belum? Seperti belum sih. Analisis regresi. Baru dapat semester ini atau belum dapat? Belum ya. Belum. Nah, jadi pendugaan ini digunakan untuk namanya pendugaan, berarti menduga atau mengestimasi atau memperkirakan atau menaksirkan ya, nilai-nilai yang belum diketahui gitu nih. Itu nanti semoga kalau misalnya Andreknya ketemu sama saya kita bahas tuh pelan-pelan ya. Kalau Andreknya ketemu sama saya, kalau enggak ya nggak apa-apa ya gitu. Nih kita fokus yang pertama aja dulu ya. Ini. Nah, insya Allah saya akan mengajar StatMat 2 ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8 ya. Nanti pertemuan 9 sampai 16 sama Bu Kori gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Saya menjelaskan apa yang pernah saya dapat ya. Terus saya sampaikan sama klien. Ya, perlu diketahui bahwasanya StatMat ini itu mata kuliah yang jenaka gitu ya, yang lucu. Nggak tahu lah, apa namanya susah nggak dipahami emang. Tapi lebih susah memahami cewek sih daripada StatMat. Ya, StatMat mah ada kuncinya. Kalau cewek nggak ada kuncinya, susah dipahami. Tiba-tiba maju aja, tiba-tiba ngambek aja. Nah, di S1, StatMat ini saya pernah ngulang. Saya dapat C. D1 dapat C. Ngulang lah saya. Tahun depan nggak berubah C lagi. Kocak emang. Artinya apa? Eh tapi masih tambahan masih tetap aku sih. Artinya, eh, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Jangan apa namanya, oh kita udah ngulang, dapat C lagi, misalkan. Ada juga teman saya tuh, dia dapat C tahun pertamanya, sama seperti kami ngulang tuh, tahun kedua dapat D dia. Nurun dia, untung dia ambil yang besar kan, tapi kan itu menghancurkan IPK. Memang agak jenaka nih, apa Mat nih. Ada dua pula tuh, ada sama satu sama selamat dua. Dan kami di sana 4 SKS. 4 SKS jam 8 itu 200 menit kan ya. Oh, berapa jam? 3 jam 20 menit udah ngantuk, udah mual emang. Oke, bukunya udah, RPS-nya sudah ya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nih ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya, kemungkinan sebelum di akhir saya juga apa namanya itu akan membahas tentang perkuliahan. Kemungkinan minggu depan kita masih online ya. Tapi semoga bisa offline.
apa namanya kayak apa namanya pertemuan kita. Kita pertemuan hari Rabu ya. Sebentar. Startmart 2B. Memang Rabu emang. Nih, di gedung M. Ya, saya mau offline, tapi kalau misalkan itu apa namanya susah, kita apa namanya online jangan apa-apa karena ada beberapa alasan tuh. Jadi, kalian kalau misalnya pindah bisa nggak pindah hari selain di sini? Ini kan siang banget nih, jam berapa? Jam 2 ya? Jam 1 di sini nih. Jam 2 tuh. Sampai jam, nah segitulah pokoknya, jam 5. Kalau misalnya pindah bisa nggak? Halo, diam semua nih. Itu, jadi Kayaknya dari saya, kita kalau misalnya bisa kalian mau pindah, pindah, tapi jadwal Bapak itu udah diisi, Pak. Yang kita bisa, yang di sini kan jadwal Bapak nih. Tapi kita di udah, mana, Pak? Kalian mau pindah kemana? Sama Jumat tapi jangan sampai 1 minggu. nah, Ya paling bukan, bisa kalian mau pindah kemana? Kamis atau Jumat, paling bisa. Kamu masuk Jumat enggak? Saya kosong di sini nih. Ini kosong nih. Pokoknya di hari Rabu cuma kelas kalian aja. Kalau start mat 1 Bukhari duluan, ya. Sama satu Bukhari duluan. Ini kosong nih. Nah, terus regenerasi kosong. Dua ini sih yang kosong. Cuma dua ini kosong. Gitu nih. Jadi yang sehari satu itu cuma ini nih, ini dan ini gitu. Kalau Indah ini nggak apa-apa ya, dalam artian apa namanya pagi. Yang ini, hey, saya pulang ke Bogor ini. Ya, mungkin sama seperti kalian kan ya. Jauh juga dari Bekasi, Tambun, dari Bogor. Tapi maksudnya ini saya malam sore, pasti malam sampai nih. Udah pada maghrib mungkin saya pulang nih, karena pulang jam 5 itu sama aja macet. Nah, pada maghrib mungkin baru pulang saat maghrib. Besoknya pagi lagi setengah 8 nih start dasnya. Ya, maksudnya kalau misalnya mau pindah, pilih aja nih, terserah kalian nih. Bisa di pagi Senin atau pagi Rabu ya, atau misalkan di sini Jumat ini, atau misalkan di sini, atau misalkan di sini. Ini dekat teman kalian nih, udah hari Jumat nih. Eh, tapi kan saya mau sholat Jumat nih. Bisa ya sih, nih 11.30 keluar. Hmm. Itu pokoknya saya yang kosong ini ya, dua ini ya, PM25C sama ini. Kalau bisa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ngapain kita paksain, ya nggak? Ya, nggak apa-apa, santai lah. Yang penting saya ngajar kok. Tuh. Nah, ini alasan saya kenapa nggak bisa offline. Memang pertama jadwalnya online sih, tapi saya mau offline. Pertama, karena ada pekerti itu. Dari tanggal 2 sampai tanggal 6 ya. Itu dia telepon dari dan luring. Jam 8 sampai 4.30. Nih, jadi ini dah pokoknya gini aja terus. Pemateriannya udah ngantuk lah. Pokoknya seharian Zoom terus harian sampai Jumat nanti. Nih. Jadi tanggal 6 sama sampai 14.30 juga. 4.30 juga gitu nih. Nah, selesai tanggal 6 ini ya ada latsar untuk CPNS. Nih, latsarnya dimulai untuk distance learning itu tanggal 7. Tanggal 6 selesai pekerti ya. Tanggal 7 lanjut lagi sampai 9 April. Memang dilakukan apa namanya? Tempat masing-masing. Ini Zoom juga, tapi kan dalam hal eh, belum dapat waktunya seperti ini nih. Ini kan udah rinci nih. Hari Selasa itu jam 8 pagi itu materi tentang perkembangan dan pembelajaran orang dewasa. Materinya adalah prototip ya. Terus setelah itu pengembangan kurikulum program studi. Materinya Ibu Sinta. Nah, ini kan belum keluar nih, cuma dikasih tahu apa namanya eh, jadwalnya aja, tapi untuk perharinya zoom-zoomnya belum keluar. Nah, takutnya tabrakan lagi sama klien. Ini kalau misalnya saya minta ganti, itu bukan saya nggak mau masuk, ada tabrakan ya. Sampai terakhirnya 10 Juni nih, terakhirnya memang terakhir, tapi maksudnya sampai 9 April ya, dan itu aktualisasi. Baru apa namanya kalau di sini offline nih, itu di Kementerian PPSDM Kementerian gitu ya, nginep di sini. Kalau ini online semua, tapi kan zoomnya saya nggak tahu kapan. Seperti tadi kan saya di batch kedua nih ya, di gelombang kelima maksudnya ini gelombangnya nih gelombang kelima nih. Nah, gelombang 4 beberapa dosen yang lain kalau di
Penmat itu yang duluan Bu Mariam. Bu Mariam gelombang 4. Nah, dia udah ngezoom, dia udah latsar. Tiba-tiba aja tuh jam apa namanya? Jam 8 pagi, ada yang dapat jam 2, ada yang dapat jam 4. Nggak tahu. Makanya takut tabrakan sama klien. Kalau saya meninggalkan latsar demi ngajar, hey, nanti saya nggak lolos CPNS, CPNS ya terus. Jadi saya nggak hilang-hilang. Jadi kalau misalkan ada dadakan, saya stop dulu di ngajar ya. Kita KP aja. Itu alasannya kenapa eh, kalau misalnya ke depan saya nggak bisa gitu. Nah, ini saya mau ngasih tahu belum belum ada jadwal pastinya. Cuma dikasih tahu kita akan ada nge-zoom kemungkinan hampir setiap hari ya, tanggal 7 Maret sampai 9 April untuk saya. Itu ya, mohon maaf dan mohon dimaklumi ya, dan mohon dimengerti ya. Saya doakan nanti semua kalian seperti ini juga gitu ya, mendapatkan jadwal latsar juga. CPNS semua dong nanti. Amin, semoga ya. Oke, mana materi tadi? Ini materi ya, statistik dan sebaran contoh. Nih, statistik dan sebaran contoh. Statistik ya, terus juga penarikan contoh, sebaran contoh dan sebagainya ya. Hmm. Nah, jadi materi ini karena kemarin itu ada NPWord meeting, kan ya, ada kegiatan prodi, akreditasi, dan beberapanya, eh, dan juga persiapan latsar ini, saya belum sempat nih buat apa namanya PPT StatMat ya. Oh ya, kalau kalian mau minum boleh ya di saat belajar ya, baik online maupun offline. Saya minum dulu. Tapi kalau makan nggak boleh ya, baik online atau apa nggak boleh makan ya. Minum boleh untuk fokusnya. Hmm. Nah, oleh karena ini belum bisa buat, saya minta sama Bu Kori untuk apa namanya itu referensi. Ini PPT Bu Kori. Jadi insya Allah apa yang kalian pelajari semester ini, insya Allah akan sama-sama apa yang dipelajari oleh kakak tingkat kalian, gitu ya. 2, 3 ya. Kemarin itu, ini punya Bu Kori nih. Nih, namanya masih Bu Kori namanya. Saya belum sempat tuh buatnya tuh. Masih Bu Kori nih. Oke, ini ada 40 slide ya. Lumayan banyak tuh. Tenang, nggak akan kita habisi malam ini kok. Simpan lah untuk besok. Ya, yang pertama nih, nah, selesai. Ini tujuan pembelajaran ya, memahami konsep statistiknya yang mencakup rata-rata dan varian. Ini dulu di Stardust dipelajari selalu ya, rata-rata varians. Ya, kalau rata-rata mu, kalau varian sigma kuadrat. Ya, kalau rata-rata dalam data kelompok apa, kalau data apa dalam data tunggal apa bentuknya. Data kelompok itu mu, ya. Data kelompok. Data populasi itu mu, data sampel itu X bar, ya. Terus ada sigma kuadrat, ya, itu untuk varian. Jadi kalian apa namanya? Kalian ya, betul bahasa kalau bahasa Sumateranya kalian, bahasa Medannya. Karena teman saya orang Medan jadi kalian. Belajar, diingat mereview mata kuliah tentang Statmat 1 dan juga Statdasnya. Ini berguna untuk nanti di analisis regresi. Takkan semester depan, semester ini saya lupa. Tapi semester ganjil ada gitu. Nah, semester ini juga ada semester ini. Materinya ya, histori LPS ya, tentang statistik, sebaran contoh, sebaran T, F, dan K kuadrat, tuh teorema yang pusat. Sama ya, seperti LPS tadi kan ya. Nah ini kan disuruh review juga tuh. Ini bahasa Inggris, apa lah ini? Oh, jadi ini minta minta tentukan nih mana populasi, mana sampel gitu ya, mana populasi, mana sampel. Gitu nih. The newspaper USA Today publish a healthy survey. Ada nanti lah. Bahasa Inggrisnya agak gimana sih? Nih, parameter statistik. Kalau parameter itu adalah ya, simbol atau angka yang mewakili satu populasi. Ya, contoh rata-rata. Parameternya apa? Mu. Kodenya mu. Itu kalau misalnya apa namanya populasi. Tapi kalau statistik itu untuk sampel. Makanya kalau rata-rata dalam sampel itu dia X bar.
ya. Jadi kalau kalau saya buat tugas, buat soal, entah itu di UAS nanti, misalnya di UTS misalkan nih, berapa rata-rata dari data berikut. Datanya itu tunggal nih, 23,2,3,7,9, 14, berapa rata-ratanya. Ya rumusnya kalian bisa tahu sigma XI dibagi, sigma XI. Ya benar, sigma XI dibagi N, ya, dibagi N, banyak data. Misalkan rata-ratanya 10, tapi kalian buat sigmanya tuh, bentuk kodenya atau parameternya kalian buat mu, salah, ya. Kalau data yang buatan itu biasanya data sampel. Data sampel itu dia pakai statistik, dia X bar. Ya, jadi harus tahu ya. Kan udah lewat nih, udah lewat stat das 1, udah lewat stat mat 1, stat das, stat mat 1, sekarang udah stat mat 2. Masa nggak tahu bedanya gitu ya. Ya kalau lupa nggak apa-apa, manusiawi lupa. Tapi kalau nggak tahu, ya apa namanya itu, nanya sama kawan. Oke, saya perhatikan kalian ini banyak senyum-senyum. Apa yang kalian buat senyum? Udah hampir sejam ini. Nih, definisi statistik ya. Statistik itu suatu fungsi dari perubahan acak yang teramati dalam suatu sampel dan diketahui nilainya. Intinya, statistik itu adalah data sampel yang kita tahu parameternya. Rata-rata parameternya X bar, ya. Apalagi varian parameternya, apa ya? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat ada juga, apalagi ada yang lupa, ada yang lupa, ada yang ingat parameter dari varian? Ada? Kaila? Sigma kuadrat, Pak. Apa? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Satu lagi? S kuadrat ya. Statistiknya S kuadrat. Ya, ada sigma kuadrat, S kuadrat gitu ya. Itu varians. Terus kalau dia kan ada dua tuh, ada varians dan simpangan baku. Kalau misalnya simpangan baku akar dari varians, ya. Kalau varian saja dia sigma kuadrat, tapi kalau simpangan baku akar dari varians. Jadi dia sigma aja sama dengan akarnya, akar dari varians ya, gitu. Jadi sigma kuadrat itu diakarin. Nanti baca lagi aja. Nah, atau juga boleh nih, suatu fungsi dari perubahan acak yang teramati, yang tidak bergantung pada parameter apapun yang nilai tidak diketahui. Ini intinya sama. Dia tuh ada suatu konstan, suatu simbol ya, atau parameter yang didapatkan dari data statistik atau data sampel gitu. Sampel gitu. Nih, misalkan ya, kita ingin menduga nih, bisa menduga ya. Kalau di statistik biasanya namanya mengestimasi. Menduga juga boleh, tapi mengestimasi itu yang populernya. Ada juga menaksir atau memperkirakan ya. Tapi kebanyakan menduga sama mengestimasi. Misalkan kita ingin menduga rata-rata populasi atau mu kan. Maka ya, jika kita memperoleh sebanyak n ya, kita untuk pokoknya sebanyak n datanya dari suatu sampel acak, yaitu ada Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN. Ya. Maka kita dapat menduga nilai mu itu dengan rata-rata sampel yang sebagai berikut. Ya ini, Y bar ya. Y bar, kenapa dia Y bar Pak? Ya karena statistik dari data sampel. Ini dikatakan nih, dengan rata-rata sampel katanya. Maka pakai bar. Gitu. Sama 1/n sigma dari I dari 1 sampai N YI. Gitu. Jadi datanya ditambahkan semua, ya disigmakan, baru dibagi sama banyak data, dibagi N-nya. Ya ini rumus rata-rata pada umumnya kan ya. Gitu nih. And then katanya perhatikan bahwa Y besar bar itu merupakan fungsi dari perubahan acak dari Y1, Y2, Yn. Kalau ini kan kecil semua nih, datanya nih, ya, ini datanya. Jika memperoleh sebanyak n buah data atau n buah observasi dari suatu sampel acak. Jadi misalnya kali ini adalah adalah data.
Ada berapa sih kalian? 40, berarti 39 ya kalian ya? Anggapnya 39. Ya, nama saya 40 biar yang itu. Misalnya kita ada 40 di sini. Ya. Nah, itu adalah apa namanya? N sama dengan 40 ya. N sama dengan 40. Nah, data setiap data adalah YI-nya gitu nih. Itu YI kecil ya. Itu adalah suatu sampel acak. Tapi kalau udah Y besar, itu adalah fungsinya. Fungsi dari perubahan acaknya. Fungsi F sama dengan ya yang namanya fungsi 2x plus Y misalkan tuh ya. Nah, nah itu mau misalkan fungsi dari Y bar itu adalah Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn yang merupakan suatu konstanta nilai real ya. Eh, dan tidak bergantung pada parameter apapun. Artinya dia tidak berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi 2x plus Y, 2x plus 3. Nah, ini tiganya doang. 2x-nya nggak ada gitu. Jadi dia nggak ada fungsi. Kalau misalkan ada x, dia berpengaruh kan ya. Kalau Y sama dengan 2x plus 3. Kalau X-nya 1, Y-nya 5, ya nggak? Ya kan? Kalau Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 7. Ya kan? Ya nggak? 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7, benar. Kadang apa dia berpengaruh, X-nya ada pengaruh sana. Tapi kalau misalkan Y sama dengan 3, nggak ada. Udah itu doang. Nggak ada fungsi X. Makanya di sini dikatakan tidak bergantung pada parameter apapun. Ya. Atau gini nih misalkan. Dalam menghitung statistik, perubahan acak harus dapat diamati. Perubahan acak yang ini ya. Perubahan acak yang ini. Harus dapat diamati. Tujuannya untuk membuat kesimpulan tentang distribusi himpunan perubahan acak. Dan jika perubahan tersebut tidak dapat diamati, atau fungsinya bergantung pada parameter atau kebalikan dari ini, ya, tidak dapat diamati atau bergantung, ini kan tidak bergantung atau tidak bergantung, maka katanya statistik tidak akan berguna dalam membuat kesimpulan manipulasi. Kalau saya bilang tadi, kalau ada fungsi tambahan yang bergantung, kalau misalnya saya ada notepad, saya biasa nulis ini, kalau misalnya offline kan, saya coba tulis tuh. Anggaplah kita berpikir logika aja ya. 2x plus y, 2x plus 3 tadi. Nah, x itu tergantungnya di x gitu. Yang benar itu adalah y sama dengan 3 aja, nggak ada 2x. Kalau ada 2x, dia nggak berguna. Kenapa? Di saat x-nya berubah, y juga berubah. Gitu. Itu intinya. Ya. Tuh, udah slide 9. Nih, baru kita masuk nih, distribusi sampling ya. Sampling ini contoh, penaikan contoh. Distribusi ya, berarti distribusi penaikan contoh. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ingat, eh contoh di sini ya. Coba. Saya melihat foto-foto kalian, pada tidur. Contoh, akan dilakukan pendugaan terhadap rata-rata ya. Pendapatan penumpang pada New Jersey Trail, kereta cepat baru ya, dengan tujuan kota New York City. Katanya. Dilakukan 100 kali sampling, 100 kali pengambilan contoh ya, yang bukan 80 orang dan rata-rata yang berbeda pada setiap kali sampling. Jadi apa namanya tuh dia itu melakukan penelitian itu atau sampling itu, anggaplah ini kotak ya. Di kotak itu, di dalam kotak itu ada bola, isinya itu adalah eh, anggaplah isinya itu banyak anggaplah banyak ya. Kita patok aja anggaplah isinya 90 bola itu ya. Bola pingpong lah. Bola pingpong dalam satu kotak kardus biar kalian kebayang ya, biar kalian kebayang. Nah, maksud dari soal ini, dari contoh ini. Bola pingpong dalam suatu kardus isinya 90, tapi diambil cuma 80 gitu nih. Diambil cuma 80 dan dilakukan sebanyak apa namanya 100 kali gitu. Ada bola nih dalam kardus nih. Ambil, set, 2, 3, 4 sampai 80. Oh, 80 nih, dah dikumpulin nih, dicek. Misalkan warna birunya berapa, warna hijaunya berapa, kuning berapa, udah. Itu baru satu kali. Terus bola itu dikembalikan lagi ke dalam kotak. Biar 90 lagi. Ambil lagi itu. 1, 2, 3 sampai 80.
terus dihitung lagi warna-warnanya gitu nih. Makanya itu adanya banyaknya 80 ya. Terus dilakukan sebanyak 10 kali sampling, 10 kali perulangan. Repeat ya, berulang. Itu makna dan maksudnya ya. Coba saya lepas. Sudah panas weh. Agak menggelegar saya sih. Nih, kalau di sini contohnya itu eh, random dalam sampel, apa, sampel pertama. Nah, kalau ini misalkan eh, bola-bola tadi ya, di pada sampel pertama atau pengambilan pertama, dihitung berapa rata-ratanya. Gitu nih. Kalau itu misalkan bola warna tadi, berapa apa namanya banyaknya warna? Warna apa yang terpilih? Misalkan dari 90 itu ada 4 warna misalkan ya. Eh, Kalau 90 berapa ya? 90 ya. 45 ya, berarti 45 90. 90 bagi berapa ya? Bagi 3 ya, bagi 3 warna anggaplah. 30 merah, 30 biru, 30 kuning. Berapa gitu ya? Atau kalau misalnya itu angka ditambahkan berapa rata-ratanya? Terus yang kedua, pengambilan kedua berapa rata-ratanya? Dan seterusnya sampai ke 100 kali perulangan. Nah, itu contoh di dalam distribusi sampling. Nah, jadi terus distribusi sampling atau sebab penaikan contoh. Nih, berdasarkan statistik yang diperoleh, ingat ya statistik, kita nggak ngomong parameter. Kenapa? Karena ini menggunakan sampel. Sampel itu namanya statistik. Kalau populasi namanya parameter. Ya, ingat gitu. Berdasarkan statistik yang diperoleh, kita dapat membuat pernyataan atau mengeneralisasikan sebagian dari parameter populasi. Nah, jadi maknanya apa? Yang pertama ini, berdasarkan nilai sampel yang kita peroleh, kita dapat mengatakan bahwasanya itu ada data yang mewakili populasi gitu. Contoh real seperti ini. Misalkan ya, kalian ingin mengetahui berapa sih rata-rata dari uang jajan kalian satu kelas. Penmat 24B ya kan ya. Berapa sih rata-rata uang jajannya gitu nih. Nah, kalau misalkan 39 orang ini mau ditanya, kamu berapa, kamu berapa. Jadi agak lama kan ya. Mana orang yang ketemu misalkan ya, lama. Ya udah ambil aja sampel setengahnya nih, misalkan nih. 16 orang anggaplah. Nah, 16 orang ini misalkan dapatlah orang-orangnya 16 ini diambil, ditanya, kamu uang jajannya per bulan berapa? Oh, misalkan saya 900, saya 2 juta, saya 1 juta, misalkan. Dirata-ratain tuh. Itu namanya statistik. Kodenya X bar. Nah, data-data ini kita anggap mewakili populasi. Orang 15 ini kita anggap adalah mewakili populasi kalian 39 itu. Itu maknanya. Maka di sini membuat pernyataan untuk mengeneralisasikan sebagian dari parameter populasi. Gitu. Ya. Terus banyak kemungkinan contoh acak yang terambil pada populasi yang sama sehingga nilai statistik seperti X bar atau S kuadrat dan statistik lainnya akan bervariasi dari satu contoh lainnya. Ya, ini yang apa namanya resampling tadi yang atas disebut sampling tadi. Jadi saat anggaplah ini adalah bola tadi, ya di pengambilan sampel pertama akan berbeda rata-rata pada sampel kedua, ya bisa sama tapi kemungkinan kecil samanya dan kebanyakan berbeda gitu, ya. Misalkan gini, contoh real lagi nih, klien tadi kan diambil 16 orang. 16 orang ini, oh ternyata rata-ratanya eh, uang jajan itu misalkan 1 juta setelah dikumpul-kumpulin. Ini 1 juta ini untuk mewakili apa namanya teman-teman kalian 39 itu. Terus kalian dikembalikannya di kelas, dimasukkan lagi. Ambil lagi 16 orang. 16 orang itu bisa jadi orang sama atau orang yang berbeda. Kalau orang berbeda, beda lagi kan nilainya, rata-ratanya. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Dan seterusnya. Nanti baca-baca ya. Apa namanya, 3 ini bagaimana gitu ya. Terus, nih, distribusi sampling terkait dengan distribusi normal. Ingat distribusi normal, seperti lonceng yang terbalik. Ya. Distribusi normal. Overview.
Apa overview ini? Koordinasi ini. Langsung ke teorema saja. Teorema 6.3. Ini di buku ya. Saya lupa main buku apa. Nah, pada teorema 6.3 ini, bahasa Inggris, men. Cocok. Ini kalau kalian saya agak salah, kalau maklum ya. Let. Misalkan, andaikan, misalkan ya, umpamanya, sok-sokan. Saya kurang bahasa Inggris, jadi kalau saya agak salah, ya dimaklumi ya. Misalkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN itu merupakan distribusi normal independen, ya, dengan variabel acak distribusi normal independen dengan rata nilai harapan masuk saya yakin aja. Bentar, ya deh. Dengan nilai harapan ini harapan ya. Ini kalau misalkan ada itu nilai harapan atau rata-rata, kalau misalkan par itu varian. Dia kalau par itu varian dia. Tapi kalau ini harapan. Ini kalau misalkan orang banyak harapan, semua nilai enggak aja nanti. Belajar kagak, misalkan berharap terus saja. Pasti nilai nanti UAS UTS-nya. Oke, buktikan itu. Jangan terlalu suka berharap, berjuang maunya. Ya dapat A. Ya, bagi berharap sama manusia, kecewa nanti. Nah, misalkan yang harapan Y besar I itu adalah mu I. Kan Y itu adalah apa namanya pembacak ya. Pembacak di atas tadi ya. Nah, itu sama dengan mu I ya. Dan V ini ada varian nih. Varian dari Y adalah sigma I kuadrat ya, sigma I kuadrat. Untuk I dari 1, 2, dan seterusnya sampai N. Kata gitu. Misalkan, ya, dan misalkan A1, A2 itu adalah konstan. Ya. Jadi gini, aduh, saya bingung aja tuh. Bisa jelasin, terserah lah. Apalagi dulu sama gini, dia pakai buku aja. PPT Zoom-nya di buku sama seperti ini. Z. Dia memang menjelaskan bahasa Indonesia. Tapi dalam hati saya, tapi jangan contoh ya, jangan contoh. Kapan selesai nih? 4 SKS pula tuh. Dari jam 8 sampai jam 11.20 mungkin kalau nggak salah dulu. Tapi jangan contoh niat seperti itu ya. Itu satu yang keliru. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kalian merasakan apa yang saya rasakan. Ya, tersiksa lah 4 jam itu. Di-record nih ya. Nah, nanti jangan kasih orang lain ya, cukupkan aja ya rekamannya. Nah, jadi misalkan ya, tadi kan saya udah mendefinisikan ya, Y besar itu apa, Y kecil itu apa, di atas tadi ya. Nah, nanti kalian baca kalau misalkan kalian lupa. Misalkan Y1, Y2 sampai YN itu adalah variabel acak berdistribusi nomor independen dengan nilai harapan YI sama dengan mu I. Dengan rata-rata adalah mu gitu. Ya. Berarti ini populasi. Kenapa? Dia Y besar. Ingat ya, kalau dia sampel dia kecil. Parameter apa? X bar gitu ya. Jangan sampai lupa. Variannya sigma I kuadrat ya. Untuk I-nya dari 1, 2, dan terus sampai kenapa sampai N? Ya karena Y besar sampai N. Ya. Kan Y, ini kan Y ini. Berarti Y1, Y2 sampai N. Berarti I-nya sampai N. Gitu. Dan misalkan A1, A2 itu adalah konstanta. Anggaplah seperti 2X plus 3. Nah, 3-nya itu adalah konstanta. Misalnya seperti tahu lah konstanta kaliannya. Katanya nih, jika U itu, ya, U ini adalah, ini ya, ini. Nantilah. U itu adalah I, sigma I, dari 1 sampai N, AI, YI. Ya. AI, YI. I-nya kan ada di sini, jadi tinggal masukin aja. AI, A1 kali Y1, A2 kali Y2, dan seterusnya sampai AN kali YN. Nah, lalu kemudian U itu adalah distribusi normal variabel acak atau variabel acak berdistribusi normal. Ya. Dengan rata-rata mu U itu adalah apa namanya nilai harapan mu itu adalah
sigma dari 1 sampai I, dari I sama dengan 1 sampai N, X, AI, XI. Apa namanya tuh, mudahnya seperti ini. Kita udah tahu bahwasannya harapan YI itu adalah XI, mu I, ya. Perhatikan, ini mudahnya seperti ini. V varian YI itu adalah sigma I kuadrat. Dan ini konstanta. Ya udah tinggal kaliin. Ya, yang kalikan. Ini kan katanya seperti ini nih. Ini dikalikan ke dalam nih. Ini mu 1 berarti sama A1 nanti nih. Atau mu I sama dengan AI gitu nih. Seperti ini nih. Jadi saat kita ditanya ada nih harapannya, ya udah yang kaliin. Kan nih harapannya mu I nih. Itu yang kaliin sama AI-nya. Tuh. Varian juga. Variannya adalah, kalian kelihatan nggak kursor saya nih? Nampak nggak? Ada kan ya? Takutnya saya Kelihatan, Kak. ngomong-ngomong aja, kalian nggak tahu apa sih Pak yang jelasin. Diem aja. Ya. Ada yang ngangguk-ngangguk, entah ngerti atau nggak tahu, atau dengan musik dia. Saya nggak tahu. Dengan musik entah kalian nanti gitu. Nah, alhamdulillah kalau kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya variannya itu adalah AI kuadrat, sigma I kuadrat. Kan didapat dari sini. Ya tinggal aja dikali apa namanya AI-nya gitu nih. Ya, itu ini ya. Nah, pembuktiannya in the proof ya. Proof kalau O-nya 2 itu namanya pembuktian. Proof. Tapi kalau O-nya 1 itu profesor. Ya. Ya lah, Propsiono misal. Nggak ada Propsiono. Prop. Semoga lah. Kayak juga seperti itu ya. Bukti katanya. Oleh karena because YI itu adalah distribusi normal dengan rata-rata mu I dan varians sigma I kuadrat, ya, maka YI itu merupakan moment generating function dengan atau yang diberikan maksud momen dan spasi ini adalah fungsi pembangkit momen, ya. Apa ya, MGF kalau apa di Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia itu ya pembangkit momen, FPM gitu. Oke, kalau momen generation function ini fungsi pembangkit momen, generation pembangkit momen gitu ya. Nah, momen YI, momen ya, bukan momen-momen oh ya momennya pas, bukan beda momen kita. eh Momen ke Y besar I untuk T itu sama dengan eksponen dari X I T ditambah sigma I kuadrat dikali T kuadrat per 2. Nah, ini momennya ini. Ya. Recall that exponent. Ini apa sih? Recall nih. Dipanggil ya? Bukan dipanggil. Apa sih? Ada yang tahu? Mengingatkan, Oleh apa? mengingatkan buat definisinya. Kuat-kuat dong. Nggak dengeran. Mengingat, Pak, mengingat. Oh, mengingat. Ingat. Iya. Iya, mengingat. Recall. Ya. Kalau miss call, ya miss call lah. Oke. Mengingat bahwa eksponen titik, ya. Kalian tahu nggak apa maknanya eksponen titik itu? Ada yang tahu? Nggak? Ada yang ingat? Eksponen titik gitu. Itu kayak buat Ya. ini nggak sih, Pak? Kayak nulisin pangkat Hmm? pangkat apa gitu. Tapi biar gak panjang atau ribet dibikin XP. Ya, benar. Ya. Dia kalau misalkan panjang banget tuh ada buat titik aja gitu misalkan. Oke, tapi ada maknanya. Padahal saya membuat tugas tadi. Ya, nggak jadi lah. Apalah ini? Ini mengganggu sekali orang chatnya. Ya, yang membuat tugas ya. Oke. Benar. Jadi dia tuh ada isi, dari dibuat titik aja udah gitu nih. Ini kalau misalnya titik cukup karena misalnya gini, perempuan ngomong bapak udah titik, cok stop udah. Setelah ada titik udah diem dia. Nih, yaitu adalah banyaknya apa lagi nih? Conveyor ini apa sih? Ini pokoknya ya. Apa ini yang dituliskan sebagai eksponen dari titik gitu nih. Apa ya? Convenient ini. Gitu nanti kalau kalian paham ya ya aja lah gitu. Ya. Eh, Aduh, udah agak agak udah agak
keras nih bahasa Inggrisnya nih. Ketika gitulah, oleh karenanya bla 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 bla. Oh, dia itu merupakan fungsi eksponen yang kompleks, fungsi eksponen yang lengkap atau kompleks itu nih. Long nih maksudnya panjang, bukan panjang lengkap atau kompleks. Dituliskan sebagai ini eh gini nih kalau bahasa Inggris saya kurang nih. Hanya bisa menjelaskan untuk diri sendiri. Oh ya, aja menjelaskan sama orang lain susah gitu nih. Tapi kalau ini mudah kan, ini bahasa seharian gitu. Kalau ini agak gimana gitu. Nah, tapi katanya untuk AI yang sebelah tadi ya, oleh karenanya AI itu adalah fungsi pembangkit momen yang diberikan dengan ini. Ini sama tadi, kita udah ada rumusnya ini, ya. Terus ada AI di sana, jadi tinggal tambah AI di sini. Kan ini adalah MYIT. Ada AI saya tambah ya dong di sini. Kalau tambah di sini juga tambah dong, ya. Kenapa? Kan nilai harapannya adalah eksponen dari titik-titik ini nih, ya. Nah, terus dimasukkan di sini nih. Terus eh, menghilangkan eksponennya apalah diapakan dan sedemikian rupa sehingga menjadi AIT itu sini nih. Gitulah nanti. Karena variabel Y merupakan variabel random Y, variabel acak Y, ya. Y itu merupakan independen, ya. Maka variabel acak untuk AI itu juga independen, ya. Kan sama yang tadi ya. Jadi kalau misalkan YI-nya independen, dia independen gitu. Jadi AI yang ikut sama YI gitu nih. Misalkan AI ini perempuan, YI laki-laki, setelah menikah ikut YI. YI-nya orang kaya, berarti AI juga ikut jadi kaya gitu. Siapa sih yang... Nah, dan teorema 6.2 itu berimplikasi dengan momen dari T, jadi terus itu adalah momen AI Y1T dikali sama momen A2 Y2T, sama kasus seperti ini. Kalau dia momennya banyak ya tinggal kaliin aja. Kalau ini kan A1 Y1 tambah A2 Y2. Tapi kalau ini, bentar. Ini kan U kan, ini kan U, AI YI kan. Terus ini adalah ini harapan U, ini harapan U, ini varian U. Nah, kalau misalkan sih ada momen U ke T itu ya tinggal dikalikan. Sama di sini apa namanya? AI YI sama, masukkan juga sana dia U kan ya, dan seterusnya. Ya. Maka TOS U itu merupakan ini, kalau saya mau menurunkan ini, saya pun agak lupa kan ya. Kalau ini kan disingkat juga dia. Setelah dari bentuk atas, bentuknya seperti ini nih. Bentuk menjadi seperti ini, yaitu eksponen dari mu 1 dikali A1 dikali T ditambah sama A1 kuadrat terus sigma 1 kuadrat T kuadrat per 2. Yaitu sudah dapat dari sini. Nah, di mana caranya? Nah, pertama saya tidak bisa menjelaskannya karena tidak ada pensil ataupun pena dan saya tidak ada wakom. Yang kedua saya lupa cara gimana. Nanti sedikit aja kalian. Nah, jadi dapat bla 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 sampai sini kan, dan hasilnya adalah ini gitu nih. Nah, maka itu merupakan distribusi normal dengan rata-rata, katanya rata-ratanya yaitu adalah I sampai N AI mu I, dan variasinya adalah AI kuadrat X sigma I kuadrat, ya sama seperti inilah. Nih, sama kan ya. Bedanya apa namanya? Dia menggunakan fungsi pembangkit moments. Kalau ini kan langsung nih, ya dari sini langsung. Kalau sigma ya tinggal sigmakan. Kalau ini menggunakan fungsi pembangkit moments, ya agak ribet deh. Makanya kalau kata teman saya dulu, kalau ada yang ribet, kenapa harusnya mudah? Gitu, ya. Ini sama untuk mengestimasi semua. Terus ini kan tema nanti 3, sekarang tema nanti 4, bahasa Inggris lagi kalian sekali emang. Misalkan Y1, Y2, dan seterusnya itu merupakan didefinisikan sebagai yang didefinisikan di tema 63 di atas ya. Dan ZI itu didefinisikan sebagai
ZI sama dengan YI min mu I per sigma I, di mana I dari 1 sampai N. Maka ya, sigma dari ZI kuadrat itu ya adalah berdistribusi Ki kuadrat. Ki kuadrat berdistribusi Ki kuadrat dengan N itu ada dB-nya, derajat bebas gitu ya. Pembuktiannya, baca aja nanti. Pahami dengan perlahan. Panjang, saya misalkan nih, misalkan karena YI itu merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu I dan variasi muqaddar, dan panjang lah, ya. Contoh soal. Nih, coba sekarang screenshot soalnya. Sudah? Udah? Udah belum? Terus screenshot soalnya. Sudah, Pak. Oke, misalkan nih, YI, Y1, Y2 sampai yang merupakan perubahan acak yang saling bebas dan distribusi normal, yang masing-masing memiliki rata-rata mu dan varian sembilan kuadrat. Diketahui ini adalah konstanta. Hanya ada konstanta, maka tentukan fungsi densitas dari kombinasi linier U dan sigma I sama dengan 1 N sampai N XI YI. Yang nomornya juga seperti ini ya. Nomor juga. Nah, ini tugas dia. Contoh soal tugas. Kalau di offline ini apa namanya menjadi itu. Disuruh maju. Tugas saja. Tugasnya 2 ini ya. Buat di apa namanya? Tulis tangan ya. Tulis tangan boleh di polio, boleh di HPS, boleh di binder, boleh di karton, terserah kalian. Mau pakai pena, jangan pakai pensil lebih. Ya, mau pakai spidol juga boleh. Jangan pakai pensil. Kalau pensil kalian hapus nanti. Ya, tulisnya di kertas, nanti dikumpulin. PJ ingatin saya untuk membuat link apa namanya PDF-nya ya, untuk link Google Drive-nya untuk pengumpulannya. Ya, tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Kalau kalian ketik, ya tinggal kalian buat ChatGPT lah ini. Tolong jawab soal ini. Ya, dapat jawabannya. Lebih parah lagi, tolong buat soal ini, buat dalam bentuk Word. Selesai itu ya. Tinggal kalian edit-edit lagi. Ya. Terus distribusi daya rata-rata dan varian sampel. Dikit lagi ya, dikit lagi. 2 jam lagi. Distribusi rata-rata dan varian sampel. Jadi sampel data itu ya rata-rata dan variannya gimana gitu nih. Teorema lagi. Ini kalau start mat. Kalau start das kamu soal kan ya? Ya. Kalau start mat pembuktian ya. Statistik yang dimatematikan gitu nih. Misalkan Y1, Y2 sampai Y itu adalah suatu distribusi satu variabel acak dengan ukuran N dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Maka rumus tadi ya yang atas Y bar tadi ya, Y bar besar karena sini besar nih populasi ya. Itu ada 1 per N sigma I sama 1 sampai N YI gitu nih. Yaitu merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu Y ini apa ya? Ini bukan Y ini. Iya benar ini. Mu Y bar sama dengan mu dan variansnya varians kuadrat Y itu adalah uh, sigma kuadrat per N. Ya. Ini pembuktiannya. Ini panjang nih kalau misalnya saya menjelaskan ini. Ini sama seperti tadi ya. Ini dalam hal ini kan nilai harapan Y bar, ini varian Y bar, ini harapannya, ini variannya 1 per N tambah semua sama. Ini kan tadi kan di sini kan 1 per N ya. Terus YI. Terus kalau misalnya Y1 ya udah di sini Y1 gitu. Ditambah Y2, tambah 1 per N Y3 dan terus sampai 1 per N YN gitu. Ya. Sama seperti yang tadi saya jelasin. Nah, YI itu ya adalah yang ada di atas ya. YI itu adalah rata-rata. Nah, kalau misalnya di sini ini harapan ya yang di atas tadi. Saat dicari hilang dia.
Mana tadi? Nih. Y itu ada mu I. Y sama dengan mu ini. Biar nampak kalian. Nah, biar ngantuk mata kalian. Y I pecah ya, hey. Nampak lah ya, walaupun agak pecah ya. Y I itu sama dengan mu I nih, yang ini nih. Ya. Y I sama dengan mu I. Artinya, yang di sini tadi, set. Nih. Y, kalau dia Y1, berarti ada Y2, ada Y3, karena di sini adalah Y bar, rata-ratanya kan ya. Nah, oleh karena harapan itu adalah rata dari 1/n, maka di depannya ada 1/n juga. Dan seterusnya, makanya didapatkannya Y ini diganti sama mu, 1/n, dan seterusnya, maka dapat hasilnya mu gitu. Ya kenapa? Kalau misalnya, ya 1/n mu, 1/n mu, 1/n mu, dan seterusnya sampai n, ya udah jawabannya pasti mu. Kan rata-rata ini, tambah rata-rata, tambah rata-rata, tambah rata, jawabannya adalah rata-ratanya gitu. Ya. 1/n kali mu, berarti ini kan mu per n. Ya, terus ini adalah eh, 2 mu per n kan ya, enggak, mu per n lagi, mu per n, mu per n, mu per n gitu nih, dan seterusnya sebanyak apa banyak data, misalkan ini ada 10 ini 1 tambah tambah 1 tambah 1 10 kan ya, n nya 10, soalnya 10 tinggal n kan, maka di sini tinggal mu, maka di sini mu gitu nih. Coba ada spidol nih, enak jelasinnya. Pokoknya gitulah udah ya. Nih teorema eh matematik 1 nih. Untuk pembacak awal, YI itu rata-ratanya adalah mu. Simpangan bakunya sigma. Ragam atau variansnya itu adalah sigma kuadrat. Ini simpangan baku atau apa ya namanya simpangan baku ya? Simpangan baku atau apa? Lupa saya. Standar Simpangan baku deviasi. atau standar deviasi, benar. Oke, terima kasih Nur Hidayat. Muhammad Nur Hidayat. Udah nama Muhammad, nama Nabi, pakai Nur cahaya pula dia. Bersinar lah dia. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ragam atau varians. Coba acak normanya adalah ini. Ini ada di Statdas pertemuan 556 kalau nggak salah. Z sama dengan YI per dikurang mu per apa namanya sigma gitu. Tapi kalau misalkan dia itu ada Y bar rata-ratanya, ini kalau masuk Y ini adalah Y saja, masuk Y pertama, Y kedua gitu nih. Tapi disebut Y kenapa? Nah, kalau kita mau nyebut Y1, ya kenapa Y1? Kenapa nggak Y2 gitu. Makanya di jendela buat YI gitu. Nah, di sini rata-ratanya nih berarti mu dikali lah sama rata-ratanya. Terus sigma dikali sama rata-ratanya. Terus ini juga sigma kuadrat dikali sama rata-ratanya gitu. Ini juga seperti sama, masukkan sama rata-ratanya. Nah, oleh karena itu dia turun nih. Jadi seperti ini, ya. Gitu. Contoh kasus nih. Nih, OB. Oke, kita bahas 2 slide lagi ya. Itu udah. eh Contoh kasus. Berapa penumpang tewas ketika taksi air tenggelam di pelabuhan Inel Baltimore? Apalah ya. Pria biasanya lebih berat daripada wanita. Jadi jelas, kebanyakan pria lebih berat. Dan anak-anak, ya benar. Jadi saat mengoperasikan taksi air, maka kita mengoperasikan skenario terburuk di mana semua penumpangnya adalah pria. Oh iya, pria aja. Kalau yang jelek-jelek pria aja. Berdasarkan dari data survei, pemeriksaan gizi kesehatan nasional, asumsikan bahwa berat badan laki-laki biasanya berdistribusi ya eh, dengan rata-rata 172 lb. Apa lb? Dan simpangan baku 29 lb. Apa lb? Lebar badan. Artinya asumsi bahwa populasi bobot laki-laki berdistribusi normal dengan mu sama 172 dan sigma kuadrat sama dengan 29 gitu nih. Maka tentukan peluang bahwa jika seorang pria dipilih secara acak, bobotnya akan lebih besar dari 75. Jadi ada kapal mau tenggelam gitu nih. Gitu ya. Intinya gitu soal ini. Terus
Kan laki-laki itu kebanyakan lebih berat daripada perempuan kan ya. Ya. Jadi dianggaplah eh, semua penumpang itu laki-laki itu. Gitu. Pokoknya kalau mau tenggelam kami aja gitu. Nah, terus kata di sini, kalau misalkan mau diambil satu orang laki-laki yang ada di kapal itu, tapi secara acak, tapi maunya itu dia ngambil secara acak nih, nggak tahu yang mana, anggapnya dengan tutup mata lah atau gimana gitu nih. Tapi harus yang bebannya lebih dari 175. Berapa peluangnya gitu. Yang kedua, peluang 20 pria yang dipilih secara acak. Misalnya ada banyak pria, terus dipilih secara acak, nggak tahu siapa aja. Pokoknya diambil aja. Misalnya tunjuk gitu. Ya. Dengan berat badannya sama, yang lebih besar dari 175. Gitu nih. Sehingga kalau misalnya 20 orang ini digabung, ya, berat itu akan menjadi eh, 3.500. Ini satuannya LB-nya apa ya? Gitu nih. 3.500. Maka caranya seperti ini. Yang pertama, menggunakan pendekatan sebuah nomor baku. Yang ini tadi. Yang ini. Yang ini sama dengan, ini rata-ratanya, ini variansnya. Nilai Y-nya berapa gitu nih. Kan rata-rata udah ketahui soal nih. Nih, rata-rata adalah 172. Terus variannya adalah 29. Masukin deh. Nilainya 175 di sini. 175 minus. Minus enggak, Ding. 3/29 dapat 0,10. Maka peluang seorang penumpang pria yang terpilih secara acak dengan bobot lebih besar dari 175 adalah 0,46. Di sini dapatnya nih. Berarti banyak berat orang tuh berarti. 0,4, nah hampir setengahnya nih peluangnya nih. Gitu. Nih, ini jalan yang kedua, soal nomor 2 jalannya. Temukan bahwa 20 pria yang dipilih secara acak akan memiliki rata-rata berat badan yang lebih besar dari 175. Jadi yang cowok semua nih katanya nih. Rata-rata 172. Terus ada eh, simpangan baku atau variansnya gitu nih. Rumusnya adalah ini. Ada apa, kalau di sini tadi dia kan langsung nih tidak ada KN kan ya. Nah, di sini KN rumusnya. Dah dapat 0,46 terus dibalik lagi dah bla 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 bla. Maka peluangnya ada 0,3228. Sudah. Ada yang mau tanyakan? Tidak, cukup, bagus. Ada? Udah ngantuk nih. Ini Bunga Damaria udah 5 watt katanya. Iya, iya, bangkit lagi mata iya. Parah kayaknya. Udah? Oke, sampai itu dulu ya, sampai slide ke-23. Minggu depan kita lanjutkan dari distribusi square ya. Terus bawa nanti pertemuan 2. Pembuktiannya lagi. Ya. Ini nanti saya share ya. Saya share materinya. PJ ingatin. Nah, kan belajar. Jadi kalau misalnya ada bahasa Inggris seperti tadi ya, saya juga belum tahu baca. Baca sama menjelaskan sama kalian nih. Apa yang pernah saya dapat. Pernah saya dapat dulu, saya kasih ke kalian gitu. Nah, kalau misalnya ada nggak paham, tanya aja. Ya, tanya. Nah, ya udah, tanya aja, tapi tetap saya nggak jawab tapi. Ini Bukhari jawab nanti. Ya, oke. Ada yang mau nanya? Kalau kita cuma sejam ya. Tadi kan 9.30 namanya. Saya 10.30 cuma sejam tuh. Kalau apa bulan puasa lah. Bulan puasa. Siapa tahu kan apa namanya Pak dia kalau saya itu mau lanjut tadarus misalkan. Atau mau hidayat, mau lanjut murojaah ingatannya gitu ya. Ya, terus 30, terus 30 udah hatam deh misalnya tuh. Saya belum belum apa namanya, maksudnya belum ada berapa udah saya familiar muka kalian gitu nih. Mungkin sering apa namanya ke ke prodi gitu ya, ke ruang dosen atau mungkin dari pengurus hima kalian. Tapi maksudnya untuk nama kan saya belum tahu nih. Ini kalau misalnya nanti ketemu, saya nggak manggil atau misalnya mau sih ya, dimaklumi ya. Mas saya tahu, kadang mahasiswa ya tiba-tiba bapak gitu nih. Enak kalau misalkan di kelas ini di stasiun tuh di Manggarai, dia di peron sana, saya peron sini bawa turun. Bapak, waduh, maluan lah sama penumpang yang lain. Tapi nggak mau bagus sih dia. Anak biologi, anak biologi. Saya ngajar biologi semester belakang. Keren ya.
Peron Manggalai sebelah sana, dia mau turun, saya mau naik. Ya, gila emang. Ya, udah ya. Nanti kita kenalan. Mungkin pas offline lah atau minggu depan lah. Pokoknya saya fokusnya ngajar dulu nih. Kayak mendapatkan pelajaran, ya. Udah tidak mengganggu kalian, tidak ada KP terlalu banyak, tidak numpuk di KP gitu. Nah. Kemungkinan kalau misalnya kalian dapatnya sama CPNS juga ya, angkatan saya, misalnya Bu Mariam, atau Bu Linda, Bu Desi, Pak Ridho Suharis, atau yang lain ya, kemungkinan akan sama. Kalau mereka ngajar duluan ya. Karena ya kami padat banget emang apa namanya tuh jadwalnya. Kami kira semester kemarin, ternyata semester ini laksar sama pekertinya. Bulan puasa pula, memang harus bersabar. Oke, tidak ada? Cukup? Cukup? Diam Cukup, semua. Pak. Saya butuh jawaban, bukan butuh anggukan. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Pak. Kalau udah cukup, udah enough, kholas, sudah understand. Baik, kita selesaikan pokok yang pada sebelum itu, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, silakan pegang satu benda. Kita foto dulu ya. Satu benda yang menurut kalian ya sangat membantu pada perkuliahan hari ini. Jangan pegang bantal ya. Kocak kali kalian. Mau di screenshot pegang bantal. Mata guling pula. Oke. PJ, tolong lah. Pena semua, buku semua, sosokan. Padahal nggak ada pegang HP itu ngetik gitu. Nampak saya. Ada apa yang pakai kacamata tuh. Waduh, buka WA dia. Keren. Oke, PJ. Itu ya, apa namanya, screenshot ya. Atau sign PJ juga boleh. Itu yang ketiga, saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah, PJ? Sudah? Oke, slide kedua. Pak. Slide kedua. Tetap senyum, kasih senyum tercantik, termanis ya. Terhebat kalian. Ini siapa tuh dapat lagi nih. Itu yang kedua, itu yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah PJ? Kalau bagus, sudah. Kalau nggak bagus, kita ulang. Yang ada saya ya. Kalau yang lain terserah. Ya. Oke, nanti kirim ya. Ini untuk bukti bahwa saya udah nge-zoom sama klien gitu nih. Apa namanya? Udah pertemuan satu gitu, walaupun belum selesai. Baik, semoga saya selalu ya. Apa namanya, semangat. Besok yang anak kosan semangat jangan sampai kesiangan ya. Yang anak ada yang lewat Yolanda. Siapa itu? Tiba-tiba aja kaget. Yang lewat belakangmu, jangan kaget. Keluar matamu. Semangat ya. Semoga dilancarkan puasanya ya. Yang mudik nanti hati-hati ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Kita Bisa keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, nggak apa-apa ya.